Tanah Buton. Bertahta di atas kontur bebatuan yang keras, berbagai insan pun terpikat akan pulau ini. Pulau yang ramah dan santun menyapa di antara padu padatnya pemukiman. Denyut pantai nan laut biru terpancar begitu dinamis. Negeri yang begitu hinggap akan sebuah benteng. Sebuah benteng yang tak lengah oleh punah. Kota Bau-Bau sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Buton, tumbuh dan berkembang sebagai kota pantai dan pelabuhan penting di Nusantara. Beberapa penulis sejarah telah mampu membuktikan Buton sebagai kerajaan Islam maritim di Nusantara dan juga menampilkan hubungan pelayaran dan perdagangan Buton dengan dunia luar di Nusantara. Penggunaan rempah-rempah untuk obat dan bumbu makanan menjadi penanda penting kota Bau-Bau sebagai salah satu dalam jalur perdagangan rempah di Nusantara. Perdagangan rempah di Nusantara tidak terbatas oleh sekat-sekat perbatasan secara politik, tetapi laut dianggap sebagai media yang menghubungkan peradaban satu dengan peradaban yang lainnya. Sehingga, untuk menjaga peradaban tersebut, maka dibangunlah sebuah wilayah yang penduduknya dilindungi oleh dinding-dinding benteng. Pemerintahan dan bangunan benteng yang berdiri kokoh menandakan pesatnya peradaban Buton saat itu, sekaligus menjadi pusat ibu kota Kerajaan Wolio. Jika masyarakat dunia mengenal tembok raksasa di Cina, maka Indonesia patut berbangga dengan benteng terluas dan terpanjang di dunia, yaitu Benteng Keraton Buton ini. Namun apakah bangunan benteng Keraton Buton yang berdiri kokoh ini beserta cerita sejarah yang menyelimutinya hanya menjadi penyejuk mata dan juga pelengkap cerita sejarah saja? Kita telusuri bersama. Kalau kita berbicara mengenai pendirian sebuah benteng dalam sejarah, dimanapun di dunia ini yang sifatnya kerajaan, kesultanan, tentu pertama adalah benteng itu dibangun untuk sebuah pertahanan, ya, untuk melindungi siapa? Di sana kan ada raja, di sana ada permaisuri, di sana ada perjurit, di sana ada rakyat. Ya, tentu benteng itu adalah sangat penting untuk dibangun, ya, karena untuk pertama menangkal itu ekspansi serbuan ataupun siapapun yang akan mencelakai raja, permaisuri dan putranya dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, tentu benteng itu adalah untuk menjadi pembatas, ya, pembatas antara istana dengan pihak masyarakat. Pada awal kerajaan, wilayah saat ini yang kita sebut dengan Wolio sebagai pusat Kesultanan Buton, sebagai ibu kota Kesultanan Buton, dahulunya juga merupakan ibu kota kerajaan Buton. Di era kerajaan terdapat benteng dari tanaman-tanaman yang hidup. Terdapat benteng dari tanaman-tanaman berduri. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, benteng itu mulai dibangun. Dibuat tumpukan-tumpukan batu tanpa perekat. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu yang panjang, di era pemerintahan Sultan Buton ketiga yang bernama Sultan Lasangaji, di medium abad ke-16, di pertengahan tahun 1500-an, mulailah digagas ide pembangunan benteng. Perjalanan waktu yang panjang, pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-6, Sultan Labuke,
benteng ini rampung dengan 16 bastion dan 12 buah pintu gerbang atau yang biasa disebut dengan lawa, dan bastion itu disebut dengan baluara. Secara fisik, benteng Kesultanan Buton besar dan kuat yang didirikan di atas Bukit Wolio. Pembangunan benteng ini dianggap perlu untuk melindungi masyarakat oleh invasi dari luar, mengingat pulau ini sebagai jalur rempah yang begitu diminati baik dari kerajaan di Nusantara maupun luar Nusantara. Benteng ini memiliki 12 pintu, ditambah 1 pintu rahasia, dan benteng-benteng kecil sebanyak 21 benteng yang disebut baluara, dan masing-masing sisi benteng memiliki penjaga, khususnya di 4 penjuru mata angin. Mengandalkan topografi yang terletak di atas ketinggian, membuat benteng Keraton Buton ini menjadi benteng pertahanan terbaik pada masanya. Luas benteng mencapai 23.375 hektar, dengan panjang keliling tembok benteng mencapai 2.740 meter. Karena luasnya itu, Museum Rekor Dunia Indonesia bersama Guinness Book of World Record pada September 2006 menobatkan Benteng Wolio sebagai bangunan pertahanan terluas di dunia. Terletak di puncak bukit setinggi 100 meter di atas permukaan laut dengan lereng yang cukup terjal, menjadikan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik pada zamannya. Kalau kita melihat sisi utara benteng, dinding benteng didirikan tepat di atas tebing-tebing yang terjal, sehingga tidak membutuhkan dinding benteng yang terlalu tinggi. Kalau kita lihat dari bawah, ditambah dengan ketinggian bukit-bukit batu, ditambah dengan ketinggian topografinya, akan sangat kelihatan bahwa benteng itu sangat tinggi sekali. Kalau kita melihat di sisi selatan itu terdapat tanah datar, sehingga dibutuhkan dinding yang sangat tinggi, bahkan dibuat berlapis. Nah, pada sisi selatan juga untuk melindungi benteng juga disiapkan parit, kira-kira sekitar kurang lebih 10 meter digali parit dengan kedalaman tertentu sebagai perlindungan bagian sisi selatan untuk benteng. Sehingga musuh sebelum masuk ke dinding benteng lebih dahulu dapat dihalau dengan parit. Benteng Keraton Buton memiliki 4 buah boga-boga atau pos pengintai bastion di 4 penjuru. 12 buah lawa atau pintu gerbang, 16 benteng kecil atau baluara, parit dan sistem persenjataan berupa badili atau meriam buatan Portugis dan Belanda. Desain bangunannya menarik dan memiliki bentuk arsitektur unik karena terbuat dari batu gunung dan karang
yang direkatkan dengan campuran pasir dan kapur. Tinggi dan tebal temboknya tidak sama, mengikuti kontur tanah dan lereng bukit. Pada bagian-bagian bukit yang terjal, tinggi tembok mencapai 8 meter dengan ketebalan sampai 2 meter. Benteng Wolio atau benteng Keraton Buton tentu memiliki keunikan yang cukup berbeda dengan benteng-benteng di tempat lain. Pertama dari sisi bahan yang digunakan. Menggunakan batuan alam yang kemudian direkatkan dengan kapur dan pasir. Pasir yang digunakan adalah pasir halus dari pasir sungai. Konstruksi semacam ini, bahan-bahan yang digunakan seperti ini merupakan sesuatu yang unik, yang mungkin agak sulit kita dapatkan di daerah lain di Nusantara. Bahkan di dunia sekalipun kita juga tidak menemukan perekat bangunan-bangunan dengan menggunakan campuran kapur dan pasir halus. Dalam hal ini adalah pasir sungai. Benteng Keraton Buton tak hanya luas, namun dari segi pertahanan sangat sulit untuk ditembus. Dan kalaupun musuh ingin menyergap masuk ke benteng, pasukan tersebut harus melewati tingginya benteng tersebut dan mudah dilihat dari atas benteng. Adapun yang dapat dibawa oleh pasukan musuh hanya senapan dan persenjataan ringan saja. Dalam konteks kerajaan atau dalam kesultanan, itu sudah pasti bahwa aktivitas yang dilakukan di dalamnya itu adalah pertama, penugasan dari para prajurit untuk kemudian di setiap pintu itu untuk ada yang menjaga. Nah, di sini juga di 4 penjuru mata angin ini itu ada namanya boka-boka. Boka-boka itu adalah merupakan tempat pengintaian. Jadi 4 sudut ini mata angin, jadi utara, selatan, timur, barat ini ada namanya boka-boka. Itu spesial itu dibuat untuk kemudian menjadi tempat pengintaian. Pada benteng ini, pusat kegiatan pemerintahan dan aktivitas kesultanan dijalankan. Mulai dari ibu kota Wolio, sistem pemerintahan Kesultanan Buton diakomodasi menjadi satu kesatuan wilayah yang berdaulat. Sultan yang berkuasa di Kesultanan Buton sebanyak kurang lebih 38 sultan. Ke-38 sultan ini yang mengembangkan Kesultanan Buton sehingga memiliki kedaulatan penting di Nusantara, termasuk juga kemajuan dalam hal kemaritiman. Permukiman di dalam lingkungan benteng terlindungi oleh tembok keliling benteng dan diatur oleh kesultanan. Masyarakat selain aman juga nyaman dalam beraktivitas karena bentengnya sangat luas. Hampir seluruhnya kegiatan difokuskan hanya di dalam lingkungan benteng Kesultanan Buton saja sebagai ibu kota Kesultanan Wolio. Masyhurnya Kesultanan Buton dan kokohnya benteng Keraton Buton pada masa itu membuat Kesultanan Buton hanya mampu dimasuki melalui jalur diplomasi, perdagangan, dan suaka atau perlindungan. Justru ketakutannya adalah adanya permasalahan yang terjadi di dalam internal pemerintahan kesultanan.
kalau kita bicara kendala itu sejak dari Sultan yang ketiga itu, ya, Lasangaji itu, kendalanya luar biasa. Karena begitu pentingnya itu benteng ini, sehingga semua masyarakat itu dikerahkan ke sini. Sehingga tidak ada lagi orang yang melaut, tidak ada lagi orang yang berkebun. Sehingga muncul masak paceklik, di mana pada saat itu nyaris kerajaan Kesultanan Buton ini, masyarakat itu mengalami paceklik yang luar biasa sehingga tidak bisa makan. Jadi begitu panjangnya paceklik itu sehingga konon pada saat itu tidak ada lagi yang bisa dimakan kecuali tanah. Tapi makan tanah tapi tidak ada yang meninggal. Inilah kehebatan daripada seorang Insanul Kamil, seorang sultan, di mana meskipun tanah yang tidak sepantasnya masuk di perutnya, tapi dia tidak membawa mudarat, tidak membawa kecelakaan kepada masyarakat. Dan konon memang pada saat itu sampai tidak ada, makan daun pun boleh, bahkan tanah pun boleh, tapi tidak ada satupun yang merasa dicelaka karena makan itu. Benteng ini memang terlihat masih sangat kokoh dan kuat. Namun kekuatan sejarah tidak akan terus berlanjut jika kepedulian akan warisan ini tidak sama-sama kita jaga. Cerita bahwa Nusantara mempunyai Kesultanan Buton yang begitu masyhur di zamannya jangan sampai hanya menjadi dongeng masa lampau saja. Benteng Keraton Buton yang luas ini tak serta-merta berdiri begitu saja. Ini merupakan bukti sejarah dan juga cerminan sejarah tentang keberadaan seorang pemimpin agung Kesultanan Buton. Semua yang dikerjakan oleh Sultan dan perangkatnya, termasuk orang tua yang ada di Buton ini, itu mengandung makna filosofis. Ya, ini konon dia berbentuk kurvdal. Kemudian kenapa dia itu harus 12 pintu? Kenapa tidak 20 pintu? Kenapa tidak 30 pintu? Ini karena filosofisnya bahwa seluruh apapun yang dibikin atau dibuat oleh orang di Buton ini, itu adalah dikembalikan kepada filosofi dasar kemanusiaannya. 12 pintu itu adalah menandakan bahwa itu 12 lubang rahasia yang ada di dalam tubuh manusia. Selama beberapa kurun waktu, Buton mengalami banyak perubahan dan perkembangan, baik fisik maupun non-fisik, yang menyisakan warisan sejarah dan budaya. Benteng Keraton Buton saat ini sudah menjadi situs warisan budaya nasional. Dan sebagai wujud penghargaan terhadap leluhur, Benteng Keraton Buton saat ini diusulkan menjadi situs warisan budaya dunia UNESCO. Dan yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, mampukah Benteng Keraton Buton mempertahankan originalitas permukiman dan juga rekonstruksi bangunan benteng ini? Kita sudah diputuskan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sebagai warisan nasional. Yang hari ini juga kita sudah
mulai melakukan persiapan-persiapan untuk menjadi warisan dunia. Tentu kalau kita melihat dalam kondisi seperti ini, sangat tidak memungkinkan untuk kemudian bisa menjadi warisan dunia. Silakan mungkin hari ini sudah diputuskan sebagai warisan nasional. Tetapi warisan dunia, kalau sepanjang saya memahami tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, pertama adalah orisinilitas dari apa yang ada di dalam ini, termasuk rumah-rumah itu. Karena ini sudah sangat mengancam, karena di sini bukan lagi sifatnya rumah gantung atau rumah kayu dan sebagainya, maka kemudian ini harus ada solusi dari pemerintah daerah untuk bagaimana mengembalikan itu semua. Apakah terjadi pembongkaran, apakah terjadi pemindahan atau resettlement dari masyarakat ini yang kemudian mengembalikan itu. Posisi itu seperti semula. Tidak ada lagi yang sifatnya rumah beton. Yaitu. Sebagai peninggalan sejarah, Benteng Keraton Buton memiliki ruang di dalamnya sebagai tempat interaksi masyarakat yang memiliki kaitan dengan kehidupan sosialnya. Ruang yang merupakan wadah masyarakat dalam berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, dan budaya. Kita dapat tantangan seperti misalnya bagaimana mengembalikan bangunan-bangunan yang ada di dalam Benteng Keraton yang dulu pernah ada. Bagaimana kita melakukan penataan di dalam Benteng Keraton, bagaimana kita melakukan penataan dalam rangka mengembalikan orisinalitas dari kawasan benteng itu sendiri. Tantangan itu bukan tantangan yang kecil, tetapi tantangan yang besar. Butuh perjuangan, butuh kekompakan, dibutuhkan langkah bersama, dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak bahwa untuk mewujudkan War Heritage City, untuk mewujudkan Benteng Wolio sebagai salah satu warisan budaya dunia, itu dibutuhkan kerjasama di antara kita semua dan memahami apa kelengkapan yang dibutuhkan dalam sisi dokumen, dalam sisi bagaimana mengembalikan orisinalitas di dalam Benteng Wolio. Kalau kami sebagai lembaga adat dan sebagai pemerintah kota, harapan kami ini sudah harus disterikan. Tidak boleh lagi ada kendaraan selain kendaraan pariwisata yang keliling sini. Karena apa? Itu sangat dimungkinkan ketika truk dengan muatan yang melampaui kapasitas melewati badan daripada benteng itu sudah bisa mempengaruhi daripada material daripada benteng ini sehingga bisa ambruk dengan sendirinya. Oleh karenanya mungkin terjadi menyambung kembali di pintu yang menjadi jalanan utama yang menghubungkan Melai sama Keraton, itu kemudian terjadi pengalihan jalanan untuk jangan sampai lagi ada truk, ada bus-bus besar yang melewati badan daripada benteng ini. Untuk apa? Untuk menjaga agar supaya kelestarian daripada benteng itu bisa terjaga.